Shalom adik-adik. Bertemu lagi bersama Kak Kesya dan Kak Dia. Hai. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah online kita pada hari ini, kita mau bersatu dulu memuji nama Tuhan, kita ambil sikap berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Yuk, semuanya ambil sikap yang berdoa ya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik karena pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami agar kami bisa beribadah pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami agar apa yang akan disampaikan oleh guru kami dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Kak Dian. Kenapa Kak? Kayak mana kalau kita sapa dulu adik-adik kita yang di rumah sekali Boleh lagi? Kak. Aku nanti sapa yang balita, kamu sapa yang kecil ya Kak? Oke Kak. Oke. Shalom adik-adik balita. Shalom guru. Wah, luar biasa ya. Oke, sekarang kakak mau sapa dulu yang anak kecil. Anak kecil gak boleh kalah semangatnya sama anak balita. Oke, kakak sapa ya. Shalom kecil. Shalom guru. Oke, semuanya sudah semangat-semangat. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau gerakkan tubuh kita. Kita mau senam dulu yuk. Bangkit berdiri, jangan ada yang malas-malasan. Kita mau bernyanyi KASIH. Yuk buat gerakannya ya.
Kak, kamu tahu Kak, kalau kasih Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari langit kan, lebih dalam dari lautan. Kayak lagu kita ini loh Kak. Lagu apa Kak? Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Yuk Masih semuanya berdiri ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, Kak Kesha, Iya Kak Dian, kamu tahu nggak kalau kasih Yesus itu indah sekali? seindah apa Kak? Seindah pelangi, seindah bunga di taman. Kayak lagu kita ini loh Kak. Lagu apa? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Oke, semuanya masih bergerak ya. Yuk, kita mau bersemangat, bergerak. Jangan ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Sekali lagi kita buat gerakannya ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, masih semangat puji nama Tuhan? Masih dong Kak. Pastinya masih. Oke, kita masih mau bergerak-gerak lagi. Kita mau mendaki, kita mau terbang, kita mau menyelam. Kita bernyanyi kudaki-daki. Yuk kita buat gerakannya ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang,
boleh duduk. Oke, kita duduk tapi kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengkobarkan semangat kita. Kita bernyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk, walaupun duduk harus tetap semangat ya, tepuk tangannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya ambil sikap berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita katakan sama Tuhan, ku kasihi kau Tuhan, kita bernyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Kita bernyanyi lagi, aku mengasihi kau Yesus. Yesus
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa bangun kembali, kami bisa memuji nama Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Mohon jaga hati kami, tubuh kami, pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kami bisa pakaikan dalam kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom anak kecil, anak balita. Masih semangat kan? Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Anak kecil yang sudah bisa baca Alkitab, kita baca sama-sama Alkitab kita ya. Oke, nah hari ini bacaan kita dari Kejadian 50 ayatnya yang 15 sampai ke 21. Guru ulangi, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Oke? Kakak akan bacakan dari sini ya untuk kita semua. Anak balita yang belum bisa baca juga perhatikan guru ya. Oke. Judulnya adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalasnya sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf karena orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Sampai sini firman Tuhan. Guru akan ceritakan satu kisah yang ada di Alkitab ini. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar ceritanya tentang Yusuf. Siapa? Yusuf. Iya, betul. Pintar semuanya. Yusuf. Yusuf ini nama bapaknya Yakub. Nah, Yakub ini kan, dia punya 4 istri. Siapa tadi nama bapaknya? Yakub, iya. Yakub ini punya 4 istri. Ada satu istrinya yang sangat dia kasihi, sangat dicintai sama Yakub ini. Ya, satu istrinya. Lalu, anak istri yang sangat dikasihinya ini, itulah namanya Yusuf. Ya, Yusuf. Yakub ini kan ada 12 orang anaknya. Wah, ramai sekali anak Yakub gitu kan. Karena 12 orang, ramailah pasti rumah Yakub kan. Tapi di antara ke-12 anaknya ini tadi, hanya satu orang yang paling disayangi, yaitu Yusuf ini tadi. Yusuf ini pasti dibelikan barang-barang yang bagus. Bajunya, jubahnya, pasti yang paling bagus dibeli Yakub. Yang ada manik-maniknya, ada berlian-berliannya gitu. Paling cantik bajunya di antara ke-11 saudara-saudaranya. Gitulah saking sayangnya Yakub ini sama Yusuf. Ya, sampai sini mengikuti ceritanya kan? Yusuf itu punya 11 saudara, nama ayah Yusuf itu, nama bapak Yusuf adalah Yakub gitu. Karena Yakub ini sering beli barang-barang yang lebih bagus untuk Yusuf, saudara-saudara Yusuf merasa iri.
kenapa bapak ini lebih sayang ya sama Yusuf? Kenapa nggak sama sayangnya sama kita semua? Gitu kata saudara-saudara Yusuf. Terus kumpullah mereka. Kumpul mereka, gimana ya kalau kita bunuh aja adik kita ini, katanya. Mereka berencana untuk membunuh saudara mereka, adik mereka, yaitu Yusuf. Tapi ada yang bilang, jangan dibunuh gitu. Kita masukkan aja dia ke sumur. Ada sumur kering dekat rumah orang itu. Kita masukkan aja dia ke situ. Biar kita bilang aja sama bapak dia udah dimakan hewan buas gitu. Jangan kita bunuh, tapi kita masukkan aja dia ke sumur. Gitu kata saudara-saudaranya. Sepakatlah orang ini rame-rame kan. Dibawanya Yusuf, dimasukkannya ke sumur. Udah. Dibilang mereka lah, anak kesayangan bapak dimakan hewan buas gitu. Sedih kali hati Yakub ini. Karena anak kesayangannya dalam pikirannya, wah udah mati anakku, ngapain lagi lah aku hidup, pikir si Yakub. Padahal dia nggak tahu anaknya masih hidup kan. Terus berpikir lagi lah saudara-saudaranya ini. Gimana ya, kita jual aja lah adik kita itu yuk. Kata mereka, ada satu orang Mesir yang lewat dari tempat mereka, namanya Potifar. Potifar ini orang kaya yang tinggalnya di Mesir. Terus dijual saudara-saudaranya inilah si Yusuf. Dikeluarkan lagi dari sumur kering, angkat, dijual. Kalau kita di posisi Yusuf, sakit hati enggak? Sakit hati ya. Masa kita dijual, masa kita dimasukkan ke sumur gitu kan. Sakit hati sebenarnya. Tapi Yusuf ini enggak dendam sama saudara-saudaranya. Dia tetap mau mengasihi saudara-saudaranya gitu. Singkat cerita, sampailah Yusuf di Mesir. Dia di rumah Potifar yang beli dia tadi yang jadi budak kan. Dibeli dia sama Potifar, dibuat jadi budak di rumah Potifar. Tapi ternyata Yusuf ini bagus sekali kerjanya. Jadi sayang kali Potifar ini. Akhirnya diangkatlah si Yusuf jadi orang penting di rumah Potifar. Semua harta Potifar si Yusuf yang pegang. Maksudnya yang pegang, dia yang kelola semuanya. Apa aja harta-harta Potifar, si Yusuf tahu. Dia yang handle semuanya, Dia yang pegang semuanya, dia yang kendalikan semuanya, dia yang mengatur gitu. Saking pentingnya Potifar ini, saking pentingnya Yusuf ini. Tapi kisah cerita hidup Yusuf tidak sampai di situ saja. Ternyata si Yusuf difitnah, walaupun dia tidak buat kejahatan, dia difitnah, jadi masuk penjara. Aduh, ribet kali ya hidup si Yusuf ini ya. Udah dibenci sama saudara-saudaranya, dijual, difitnah, masuk penjara lagi. Aduh, kasihan kali hidupnya. Tapi karena Tuhan sayang sama Yusuf, karena Yusuf ini anak yang baik, yang takut kepada Tuhan, yang puji nama Tuhan selalu, Tuhan sayang sama Yusuf, jadi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf yang menafsirkan mimpi Raja Firaun gitu kan. Singkat cerita ditafsirkan si Yusuf mimpi Firaun karena Firaun bermimpi gitu kan. Tapi semua orang yang dipanggil untuk menafsirkan mimpinya gak ada yang bisa. Aduh, apa ya arti mimpinya? Gak ada yang tahu gitu. Tapi Yusuf bisa. Jadi Yusuf jadi kesayangan raja pula. Dikeluarkan dari penjara, jadi orang penting di Mesir. Di bawah tangan Firaun. Dia menjadi orang nomor 2 yang paling penting di Mesir. Jadi semua harta-harta di Mesir, semuanya hal-hal yang ada di Mesir, jadi si Yusuf lagi yang pegang. Jadi si Yusuf lagi yang kelola semuanya. Jadi orang penting dia. Itulah karena dia adalah anak Tuhan, gitu kan. Lalu berlanjut lagi ceritanya, ditafsirkan si Yusuf inilah mimpi Raja Firaun kan. Ditafsirkannya, raja kayaknya kan, bukan kayaknya, nanti raja ada 7 tahun semua panen kita itu berkelimpahan, banyak berlipat-lipat kali ganda. Kita tanam satu, bisa tumbuhnya nanti 5 kali lipat hasilnya, gitulah istilahnya. Berlipat-lipat kali ganda, banyaknya. Selama 7 tahun ini raja.
Tapi setelah 7 tahun itu, ada lagi nanti 7 tahun masa kekeringan. Jadi kita nggak bisa nanam, nggak bisa kita nanti makan Raja. Jadi menurutku Raja, gitu kata Yusuf sama Raja Firaun ya. Menurutku Raja, selama 7 tahun kelimpahan ini nanti, kita simpan semuanya hasil-hasil panen kita. Supaya nanti 7 tahun masa kekeringan, kita nggak kelaparan, kata Yusuf. Oh oke, mantap itu, kata Raja Firaun. Selama 7 tahun berkelimpahan, ditimbunlah semua hasil panen. Memang banyak kali. Jadi disimpan. Pas 7 tahun setelah itu terjadi kelaparan di seluruh bangsa-bangsa. Termasuk tempat tinggalnya Yusuf dulu sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sekarang udah kelaparan. Aduh, gimana ini, gak bisa lagi kita makan. Kalau gini aja kita mati, kata saudara-saudaranya. Ayolah kita ke Mesir karena di Mesir cuma ada banyak makanan. Sepakat mereka berangkat ke Mesir. Gitu ya. Dijumpainya si Yusuf, karena Yusuf yang pegang semuanya Mesir gitu kan. Yusuf yang mengendalikan Mesir di situ gitu. Jadi mereka datang ke Yusuf dengan hormat. Mereka nggak kenal itu saudara mereka yang sudah mereka jual dulu ke Potifar. Mereka nggak kenal. Tapi Yusuf kenal saudara-saudaranya. Pas dilihatnya kan, saudara-saudaraku ini abang-abangku semua ini. Gitu pikirnya. Gimana ini? Ngapain orang ini kesini? Pasti mereka udah kelaparan gitu kan. Singkat cerita, merasa bersalahlah saudara-saudara Yusuf ini. Mereka udah tahu Yusuf itu adalah Yusuf, dan mereka takut. Aduh, habislah kita. Cuman Yusuf yang bisa menolong kita sekarang. Kita udah jahat dulu sama dia. Pasti dia gak mau nolong kita. Aduh gimana ini gitu. Tapi Yusuf bilang apa? Jangan takut. Aku ini bukan pengganti Allah. Aku tetap mengasihi kalian kok. Aku akan menanggung makanan kalian dan semua makanan keluarga kalian. Katanya gitu. Anak-anak kalian, istri-istri kalian, aku yang akan menanggung, kata Yusuf. Baik kali kan Yusuf? Padahal dia tadi hidupnya selalu menderita. Setelah setelah dijual sama saudara-saudaranya kan. Kalau kita dimasukkan ke sumur nggak nangis? Nangis pastilah. Aku pun kalau kakak ya, kalau dimasukkan ke sumur pasti nangis, sedih, sakit hati gitu. Tapi Yusuf nggak sakit hati. Yusuf bahkan dijual. Terus dibilang udah mati. Sakit hati gitu ya. Kalau kita bayang-bayangkan. Tapi Yusuf enggak. Dia tetap sayang. Dia membawa damai. Sampai kita ke tema. Tema kita hari ini adalah pendamai. Pendamai. Apa tema kita hari ini? Pendamai. Iya. Pendamai itu apa, Kak? Pendamai itu bisa dibagi jadi dua. Pendamai. Kalau damai artinya apa? Tenang, nyaman, sukacita gitu kan. Situasinya jadi adem-adem, gak ada yang panas-panasan, gak ada marah-marah, itu yang namanya damai. Kalau dibilang pendamai berarti orang yang membawa damai. Itulah Yusuf. Dia udah menderita, tapi dia tetap membawa kedamaian, tetap membawa sukacita. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Ya kan? Kalau sekarang kakak tanya, guru tanya sekarang, kalau misalnya kalian ada kakak, abang atau adik kalian di rumah, terus dibelikan mainan atau baju baru, siri-sirian, langsung marah-marah, abang dibeli itu aku enggak, adik dibeli mainan aku enggak, kayak gitu. Enggak lah ya, kita harus ikut bersukacita juga. Oh, adekku dapat mainan baru. Selamat ya adek. Nanti boleh kakak pinjam ya, boleh abang pinjam ya. Kan seharusnya gitu kan, nggak marah-marah kan. Jadi suasana rumah pun udah nggak enak lagi karena kita marah-marah. Aku belikan. Abang pun dibelikan, aku juga harus dibelikan gitu. Nggak gitu ya, nggak boleh. Tapi kita harus membawa damai. Kita harus
membuat lingkungan rumah kita, lingkungan teman-teman kita itu terasa sukacita. Itulah artinya pendamai. Ya. Jangan kalau kita di rumah gerupuh naring. Kalau udah pulang ke rumah, aduh, pasti ada yang perlu diteriaki mama. Nakku, jangan ganggu adek. Nakku, jangan bikin nangis adek. Atau adeknya, adek jangan sikit nakal. Gitu kata mama. Kalau gitu kata mama sama bapak kita, berarti kita belum menjadi pembawa damai. Berarti kita belum pendamai. Kalau kita di rumah, semua orang senyum. Aduh, baik kali adek ini, baik kali kakak ini. Gitu seharusnya. Kita harus contoh Yusuf ya. Walaupun dia tertekan, sedih, disakiti, dijahati, tapi dia tetap mau mengampuni dan membawa damai. Oke? Apa tadi tema kita hari ini? Pendamai. Jadilah seperti Yusuf yang membawa damai. Oke? Amin. Semoga bisa kita pakaikan dalam kehidupan kita ya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan sedikit cerita mengenai Yusuf. Kami bisa teladani Yusuf Tuhan, kami bisa contoh Yusuf yang membawa damai, tidak memberikan dongkol atau tidak memberikan hati yang panas kepada saudara-saudaranya, tapi dia bisa mengampuni, mengasihi dan membawa sukacita dan damai kepada saudara-saudaranya dan kepada lingkungannya. Mohon berkati kami Tuhan, supaya kami juga bisa sama seperti Yusuf membawa damai dalam keluarga kami dan kepada lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan lagi kebaktian kami ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita kumpulkan persembahan kita sembari bernyanyi, Ku diberi Allah. Sudah tepuk tangan ya. Tangannya bekerja mewarnai hatiku, melantunkan kasih di dalamku. Pandanglah padanya, beri yang terbaik. Jangan lihat hasil, lakukan saja. Pandanglah padanya, beri yang terbaik. Jangan lihat hasil, lakukan saja. Mari kita doakan persembahan kita dan kita berdoa syafaat. Mari satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, dan kami juga berterima kasih karena Tuhan memberikan sedikit rezeki kepada kami, sehingga kami juga bisa mengembalikannya kepada Tuhan melalui persembahan kami ini. Biarlah Tuhan dari persembahan ini, nama Tuhan bisa tetap dipermuliakan dan berguna bagi gereja Tuhan dan berguna bagi umat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa yang tinggal pada kami. Mohon Tuhan juga yang memberkati agar kami bisa kelola rezeki yang Tuhan berikan yang ada pada kami ini dengan bijaksana, dan kami juga bisa mengembalikannya lagi juga kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, anak balita, anak kecil, GBKP Rungkun 3 Baru, biarlah semuanya bisa sehat-sehat, bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang membawa sukacita dalam keluarga, anak yang pintar, dan anak yang mau mendengarkan kata-kata orang tua. Mohon Tuhan berkati juga keluarga dari anak-anak KKR Rungkun 3 Baru. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang tua melalui dari pekerjaan mereka, kesehatan mereka, suasana rumah mereka juga Tuhan. Tuhan yang memberkati agar setiap anggota yang ada dalam keluarga anak-anak KKR juga bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini juga masih terjadi di bangsa kami maupun bangsa-bangsa lain.
Mohon Tuhan juga yang campur tangan agar pandemi COVID-19 ini juga bisa berlalu dengan cepat ya Tuhan. Kami bisa benar-benar menuruti protokol kesehatan agar pandemi ini juga bisa cepat berlalu, kami bisa kembali kepada kehidupan normal kami. Kami bisa berkumpul dengan orang-orang lain, kami bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan, dan kami bisa saling mengasihi dengan perjumpaan kami. Mohon Tuhan juga yang memberkati setiap guru-guru KAKR dalam pelayanan, dalam pekerjaan maupun sekolah. Tuhan yang memberkati agar nama Tuhan bisa tetap tersebut dalam doa guru-guru KKR, agar nama Tuhan bisa tetap dipermuliakan melalui kegiatan-kegiatan guru KKR ini. Mohon juga berkati Tuhan untuk guru-guru KKR yang dalam keluarganya ataupun guru-guru KKR yang sudah Tuhan merasa pantas untuk mendapatkan teman hidupnya, Tuhan juga yang mempertemukan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, kami serahkan gereja kami, ataupun yang sudah bersekolah, anak balita dan anak kecil, kami serahkan juga sekolah mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya Bapa, kami selesaikan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kebaktian ini bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita mau bernyanyi yel-yel kita, Happy Cuci Tangan. Yo, harus tetap semangat ya.